sama-sama kita katakan. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Katakan, sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, katakan dengan imanku, Tuhanku terlebih besar. Enggak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh ku percaya Tuhan, tak pernah terlambat Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan percaya. Katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Sebab Dia Allah yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Mari berserah sama Tuhan. Sungguh ku yang percaya sama Tuhan, angkat tanganmu, katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
bahasa Tuhan. Saya ulang kita berdiri bersama-sama. Mari angkat tanganmu, katakan ku percaya. Ku percaya. Kau bekerja mendatangkan setiap kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Amin. Menolong hidupku, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Menolong hidup. Mari angkat tanganmu, katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat Tuhan, janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu Tuhan. Bagi sembah Tuhan pagi ini, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidupku. Haleluya.
memuliakan namamu Yesus. We worship you, we worship you, we worship you. Haleluya. Yes, sebab kau layak Tuhan. Sebab kau layak, sebab kau layak. Haleluya. Haleluya. Nikmati Tuhan saat ini. Nikmati anugerah Tuhan saat ini. Nikmati hadirat Tuhan pagi ini. Mengalir kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Mengalir hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tiada nama lain, tiada Allah lain yang sanggup melakukan mujizatnya sampai hari ini atas hidup kami Tuhan. Yang sanggup mengulurkan tangannya menopang hidup kami. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Mari angkat tanganmu tinggi melebihi kepalamu. Tanda engkau berserah penuh sama Tuhan. Biar Tuhan pegang tangan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Nyatakan dengan imanmu, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Yes. Tuhanku terlebih besar. Gak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Boleh sekali lagi saya rindu jemaat isi saja katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih. We believe in you Lord. Tuhanku terlebih. Ya, tak pernah terlambat janji-Mu
Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan. Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi kita katakan, tak pernah terlambat Engkau Tuhan Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita, Allah yang tidak pernah terlambat, Allah yang selalu setia, Allah yang memiliki kuasa lebih besar daripada apapun juga. Yesus Kristus Tuhan, sebab Dia layak disembah, sebab Dia layak dipuja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan, gak ada kuasa di atas muka bumi ini selain kuasa Yesus Kristus. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami saat ini Tuhan. Biar hati kami, pikiran kami hanya tertuju hanya padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap mengucap syukur sebab Tuhan lebih mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kasih salam barang kiri dan katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Come on. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita katakan. Tiada berkesudahan ya kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Say, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru, hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu Tuhan, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama angkat jempol yang katakan, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Saya yakin kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, gak cuma siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat jempolnya tinggi sama-sama. Hey, Tuhan gak jaim loh, mati di kayu salib, telanjang, ya, untuk saya dan saudara. Amin. Ya, Dia gak jaim, Dia korbanin nyawanya, dipermalukan, dicampakkan. Kita yang udah selamat, ditebus dengan darah yang mahal, cuma oh Tuhan baik, oke. Tuhan baik. Come on, angkat jempolmu sama-sama. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyatakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, Yesus baik bagi, tunjuk temannya. Dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, sekali lagi katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Amin. Siapa yang percaya Tuhan baik? Gitu Bapak Ibu, ya kan? Tuhan itu baik, ya kan? Cuma kadang kitanya aja yang salah menikmati kebaikan Tuhan, ya kan? Tuhan selalu baik, Tuhan selalu baik. Yakin Tuhan baik? Amin, ya. Yakin Tuhan selalu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau selalu baik atas setiap kami. Hari berganti hari Tuhan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kami tetap melihat kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Gak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Dan ajar terus untuk kami mengerti kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada atas setiap kami. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini Tuhan. Menyembuhkan kami, memulihkan kami, menguatkan hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu kami gak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib. Katakan Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku, ya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan sungguh. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Ya.
Ya, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku Tuhan. Ya, mujizat masih ada bagiku. Kami percaya mujizat itu masih ada untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, ya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib. Katakan Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. Katakan dengan imanmu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Katakan sembuhkan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Pulihkan jiwaku. Boleh sambil angkat tanganmu, katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Amin. Mujizat masih ada yes Tuhan. dalam hidupku. Sembuhkan sakit kami, Bukan sakitku, pulihkan setiap jiwa kami Tuhan. pulihkan jiwaku. Mujizat Masih ada bagiku. sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yang percaya mujizat masih ada, beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Pada Pastor Evi, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat. Sekali kita katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku.
Sungguh kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu sampai detik ini masih berlaku dalam hidup kami Bapa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau, Allah yang baik, yang mengasihi kami, yang memelihara kami, yang memperhatikan kami, yang Tuhan begitu Tuhan peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kau yang memakai mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Allah. Biar ketika firman Tuhan disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang menderita diberikan penghiburan. Karena firman Allah berkata, di mana ada roh Allah, di mana ada firman Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya di sini ada kuasa Roh-Mu yang bekerja, ada firman-Mu yang bekerja atas kami hari ini, sehingga hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami, biarlah kami duduk tenang untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Anda percaya Tuhan masih menyatakan mujizatnya sampai hari ini? Amin. Amin. Maka semua yang datang dengan penyakit katakan, aku sudah sembuh. Amin. Amin. Banyak yang sakit ya. Ya, yang sakit berkata, aku sudah sembuh. Firman Allah berkata, yang miskin aku diperkaya karena Tuhan. Amin. Yang putus asa, kita percaya kita diberikan penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Amin. Amin. Bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, maka jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Karena Yesus yang kita sembah dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, pada hari ini saya bersyukur sama Tuhan Yesus karena saya diberi boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih juga buat Pastor Daniel yang boleh memberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Hari ini saya diberi tema yang dari GBI, kita terus beruntun ya, temanya adalah dari GBI selama setahun. Khususnya hari ini bicara, dari kemarin kita bicara tentang keuangan saudara. Saudara punya uang? Gak punya, bohong ya. Pasti punya uang, amin. Kemarin kita bukan kebetulan saudara, waktu Komsel kita bicara tentang pengelolaan keuangan. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan karena saya akan menyampaikan persembahan dan perpuluhan. Amin. Amin. Kalau giliran persembahan jangan duka cita saudara. Ya kan? Harusnya suka cita. Saudara, kapan saya manggil seorang psikolog bilang salah satu syarat kesehatan jiwa adalah memberi. Amin. Jadi kalau saudara pelit sakit jiwa saudara. Betul? Bahkan Alkitab bilang orang pelit gak masuk surga loh saudara. Betul? Jadi salah satu penjaga kesehatan jiwa tuh ketika kita memberi. Karena kita dipanggil untuk itu. Amin. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Demikian firman Tuhan, kita baca 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Yang punya Alkitab silakan buka. Yang punya Alkitab silakan buka juga. Kita akan baca. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Kita akan baca, saya akan baca ayat yang ganjil, tolong Bapak Ibu baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-8. Ayat ke-9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Cukup jelas firman Tuhan ini, amin.
Demikian tema kita adalah persembahan dan perpuluhan. Kita mau tahu apa arti persembahan. Betul? Saudara dikatakan ayo kasih persembahan. Gak ngerti artinya ya gak tahu ya kan. Nah kita ngerti persembahan adalah apa? Merupakan bentuk ucapan syukur dan sukacita kita atas kasih, anugerah dan berkat Tuhan yang telah diberikan di dalam hidup kita. Sebagai bukti kita tidak melupakan Tuhan sebagai pemberi berkat. Amin. Jadi Tuhan itu begitu baik. Makanya tadi kita angkat jempol bareng-bareng. Tuhan itu baik. Tapi giliran memberi, maaf Tuhan. Ya kan, kok jempolnya naik di atas ya kan. Wah waktu Tuhan Yesus baik. Ingat nih. Kemarin gue dikasih apa ya sama Tuhan Yesus ya kan gitu. Giliran disuruh memberi, ntar dulu tarsok kan begitu. Nih ibu bendahara nih. Ya si Tuhan. Jadi saudara kalau kita memberi itu adalah bukti bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Dengan tulus ya amin. Belum diterangin udah terangin duluan berarti pinter bu ya. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya, jangan cuma ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, benar. Termasuk duitnya. Amin. Amin. Jadi bukan cuma nyerahin hidup, kan aku udah nyerahin hidup Tuhan sepenuhnya. Tuhan bilang duitmu juga serahin. Karena Tuhan suruh kita memberi persembahan. Amin. Amin. Nah, terus persembahan seperti apa yang kita akan berikan? Ya. Setiap umat harus memberi dan mempersembahkan dengan apa? Tadi udah disebut dengan tulus dan jujur, juga suka cita. Tadi udah dibaca ayatnya ya. Ibu-ibu antusias nih, pengaruh kemarin Cigem khotbah kayaknya. Ya kan? Luar biasa, mantap Bu ya. Orang yang pertama kali memberi persembahan yang dicontohkan firman Tuhan adalah Kain dan Habel. Ya, Kain dan Habel. Jadi Kain memberikan persembahannya, Habel juga memberikan persembahannya di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Korban bakaran juga oleh Nuh, Kejadian 8 ayat 20. Pertama kali muncul itu kata mesbah itu di zaman Nuh. Jadi Nuh membangun mesbah, mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Amin. Jadi di Alkitab ada saudara orang-orang yang memberi persembahan kepada Tuhan. Menjadi contoh buat kita. Juga demikian dengan Musa, juga diperintahkan untuk memberikan persembahan, ya. Jadi Musa pun demikian. Allah memberi hidup, dialah yang menyediakan, menganugerahkan seluruh keperluan kita. Ketika kita memberi persembahan, kita semakin kaya di dalam iman. Amin. Jadi Anda dan saya ketika Anda mempersembahkan persembahan Anda di hadapan Tuhan, itu bukti bahwa Anda kaya dalam iman. Amin. Kenapa? Karena waktu Anda mempersembahkan Anda jadi kurang gak? Gak ya Pak ya? Tuh orang beriman begitu. Kalau yang gak beriman gua ngasih persembahan mulu. Kurang nih duit gua. Itu gak beriman saudara. Betul? Tapi orang yang memberikan dengan iman dia akan berkata ketika aku memberi buat Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Saudara kalau belajar dari zaman PL itu bicara tentang siapa yang memberi. Nanti kita bicara tentang perpuluhan dan sebagainya. Itu Tuhan memberikan berkat. Dan nabi-nabi juga memberikan 1/10 buat Tuhan. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau saudara memberi buat Tuhan, saudara tidak akan berkekurangan. Karena itu janjinya. Amin. Dia yang menganugerahkan berkat itu setiap hari baru kata firman. Amin. Berkatmu baru setiap hari. Makanya Alkitab bilang kesusahan sehari cukup sehari. Ibu-ibu kalau hari ini dapur yang gak ngebul, doa. Besok lain lagi pasti ngebul. Amin. Harus doa, cari Tuhan karena dia sumber berkat. Amin. Ya, jangan iman bisik-bisik. Ya kan, bisik datang ke tetangga, aduh saya lagi susah, gak punya beras, gak punya apa. Tetangga bilang kasihan ya, kasihin pas pulang, puji Tuhan, haleluya. Saya dapat berkat padahal imannya bisik-bisik. Ya,
bisik-bisik ke tetangga saudara ya. Nah, mendingan kita cerita sama Tuhan. Saya percaya Tuhan pelihara. Amin. Amin. Jadi saudara saya percaya memberi persembahan Tuhan pasti kasih berkatnya. Saudara kalau lihat di masuk ke YouTube ya Pak, kesaksiannya Pak Daniel ya Pak. Itu sampai Pak Daniel sekarang saudara kalau ngasih kue jangan kue itu ya. Pak Daniel sampai enek-enek saudara makan. Kue apa Pak? Kue lapis saudara. Ya, gara-gara dia mau mempersembahkan persembahannya dia ke gereja. Dia bawa Tuhan persembahannya ke gereja sampai jalan kaki saudara. Padahal persembahan itu cukup buat dia makan esok hari. Karena dia beriman kepada Yesus. Akhirnya ada orang ngasih. Amin. Nggak pakai iman bisik-bisik, ada orang ngasih kue. Makan berapa hari Pak? 2 hari saudara. Jadi tahu ya Bapak sampai enek-enek makan 2 hari saudara. Minum air, makan itu 2 hari dia nggak makan nasi saudara. Tapi itu pemeliharaan Tuhan yang harus disyukuri. Amin. Amin. Elia malah yang ngasih makan burung gagak saudara. Betul? Burung gagak kasih makan saudara. Saudara kepikiran gak tuh burung gagak dengan paruhnya yang gak sikat gigi ngasih makanan manja. Ngasih roti ya kan. Entah dari mana tuh ada kuman ada apa. Kalau dokter kan begitu ya. Waduh diperiksa dulu kira-kira ada kuman gak nih masuk ke perut sakit perut ya. Tapi Elia itu berkat Tuhan saudara. Harus disyukuri amin. Kalau hari ini ada makanan apapun di rumah tempe tahu jangan ngeluh. Kalau cuma tempe tahu kenapa? Itu berkat pemeliharaan Tuhan. Tempe tahu aja Anda sehat betul? You makan daging mulu malah gak sehat tar. Ya kan kolesterol ya kayak saya sih udah umur nih ya. Saya udah umur ya kan saya mulai jaga-jaga tuh. Kenapa? Karena saya lihat kalau saya makan udang kebanyakan kolesterol saudara. Ya kan. Jadi kalau diajak makan-makan enak saya gini udah ambil secukupnya. Itu kan Alkitabiah amin. Kalau rakus kata Tuhan taruh ini apa pisau di lehermu. Ya kan. Orang rakus nanti sakitnya kolesterol ya kan segala macam penyakit saudara ada. Tapi kalau kita percaya kita makan cuma untuk kebutuhan gizi kita, saya percaya kita sehat semua. Amin. Ya, puji Tuhan tadi. Jadi orang yang pertama kali tadi ya mau persembahkan sesuatu. Jadi Alkitab berkata ya ayat-ayat Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 berkata begini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ulangan 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara dalam kedua ayat ini berkata bahwa kalau Anda datang ke rumah Tuhan bawa persembahan. Jangan tangan. Iya. Kecuali yang gak kerja memang gak punya duit. Serahin hidup aja supaya Tuhan pakai dan punya duit. Amin. Cari kerjaan. Kalau belum dapat kerjaan ya berdoa supaya Tuhan kasih pekerjaan. Sehingga ada bisa memberi ke rumah Tuhan. Ya. Nah seperti itu. Tadi katakan bahwa Tuhanlah yang memberikan Anda kekayaan. Betul? Kalau saat ini Anda dapat berkat dari Tuhan. Apalagi melimpah berarti semua datangnya dari Tuhan. Ya, saudara, kalau kita mau bilang kita nggak cukup, kayaknya kita bohong, saudara. Karena saya percaya berkat Tuhan itu cukup buat kita. Cuma tadi yang kita bahas tuh tentang Komsel, kadang-kadang mengelolanya yang salah, betul? Ya, berkat Tuhan tuh sebenarnya cukup, tapi kita kalau ngelola yang salah, tadi ibu-ibu matanya hijau dengan saleh-saleh, ya kan? Mau beli beras nggak jadi, beli saleh. Ya kan, ya kan, mau untuk kebutuhan anak gak jadi, beli yang lain. Sebenarnya cukup saudara, ya. Jadi besar kecilnya gaji saudara itu sebenarnya cukup kalau saudara dan saya bisa mengelolanya. Apalagi saudara dapat berkat tumpangin tangan, doain, Tuhan pasti cukupkan. Saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Amin. Jadi kalau memberi akhirnya dengan sukacita. Ntar lagi saya ngomong yang rada berat, perpuluhan. Ini baru persembahan biasa, ya kan? Baru persembahan biasa gimana? Anda bisa gak memberi dengan sukacita? Kenapa? Karena itu bukti iman Anda mengasihi Tuhan. Amin? Jangan saudara malah banyak makan di luar aja ngasih buat Tuhan. Terserah gua lah, Tuhan kan baik. Ya kan? Padahal saudara nanti belajar. Ukuran yang saudara pakai akan diukur Tuhan.
cara memberi saudara dan saya. Amin. Kalau beli semua baju tas bisa yang mahal-mahal kasih persembahan terserah gua. Ya kan? Nah kayak gitu. Nah mari saudara, saya juga belajar. Kita semua belajar. Untuk belajar memberi buat pekerjaan Tuhan. Karena itu ada tadi perintahnya. Ya. Nah terus jenis persembahan di gereja. Pertama, persembahan syukur waktu kebaktian. Ada jenisnya, ada 3 ya. Yang saya sebutin ada 3, sebenarnya di Alkitab banyak. Nanti 3 aja saudara puyeng apalagi yang banyak ya kan. Karena di gereja, saya ikutin gereja ini ya saudara. Karena di gereja ini cuma persembahannya paling 3, paling 4 ya. Ucapan syukur itu udah termasuk misalnya saudara naik jabatan, saudara dapat pekerjaan gitu-gitu ya. Terus apalah pokoknya ulang tahun mungkin begitu. Dan persembahan hari Minggu. Nah di gereja ini kan adanya persembahan seperti itu ya. Sebenarnya ada lagi yang namanya buah sulung. Ya, tapi di gereja ini saya lihat yang seperti itu. Kalau buah sulung itu biasanya dilakukan ketika Anda baru pertama kali dapat pekerjaan, Anda mau menyerahkan gaji pertama itu kepada Tuhan, gitu. Nah, terus gereja ini adalah gereja yang menerima ucapan syukur, persembahan hari Minggu, gitu ya. Nah, terus apalagi? Ada yang namanya tadi ya, persembahan syukur itu adalah yang saudara bisa lakukan mingguan atau waktu mendapat pekerjaan baru dan lain-lain ya. Persembahan ini rutin diberikan kepada kolekta kita. Jadi setiap minggu itu kan kita rutin memberi persembahan ya. Nah itu. Terus apa ayatnya berkata 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Jadi kalau memberi buat Tuhan jangan terpaksa. Amin. Karena kalau Anda memberi dengan terpaksa itu bukti saudara Anda tidak mengasihi Tuhan. Saudara garis bawahi ayatnya berkata Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau saudara memberi dengan sukacita persembahan di gereja, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Amin. Amin. Kalau Tuhan mengasihi Anda, apa sih yang gak bisa Tuhan buat? Tangisanmu tangisan Tuhan. Dukamu dukanya Tuhan. Amin. Sama seperti Maria waktu dia nangis, aduh Tuhan ini Lazarus mati. Tuhan bilang mana tuh Lazarus? Dia hidupin. Amin. Karena Tuhan mengasihi Maria. Jadi harus punya iman. Waktu memberi aku percaya Tuhan. Aku mengucap syukur karena berkat datangnya daripada Tuhan. Amin. Pemeliharaan datangnya daripada Tuhan. Jadi jangan udah nyemplungin dipikirin lagi. Ya kan, udah nyemplungin duit nih. Waduh Tuhan aku mau beri yang terbaik. Namanya korban katanya memberi yang terbaik ya. Cuma duit 50 ribuan mungkin punya. Tapi Roh Kudus bilang kasih yang terbaik. Waktu kasih yang terbaik pulang di daerah. Tuhan kira-kira tadi 50 ribu Tuhan itu bisa belanja 2 hari. Gitu. Nah enggak begitu lagi saudara. Makanya tadi saya contohin Bapak Gembala dia habis memberi sudah. Dia makan itu tadi dapat makanan 2 hari cuma kue lapis. Enggak apa-apa dengan sukacita. Tapi jangan tanya sekarang. Bisa beli kue lapis buat saudara semua. Ya kan? Ya kenapa? Karena dia mau setia saudara. Udah jadi contoh saudara. Amin. Amin. Jadi contoh saudara. Jadi gembala kita ini udah jadi contoh. Marilah kita ikuti teladannya. Amin. Karena Rasul Paulus berkata begitu loh. Ikutlah teladanku. Karena kita suratan yang terbuka. Amin. Jadi tadi. Terus yang kedua, persembahan khusus. Persembahan yang diberikan untuk mendukung tujuan tertentu. Misalnya pembangunan gereja di berbagai daerah, penginjilan, diakonia, aksi sosial, menolong orang bencana, memberi makan di misalnya sekolah Alkitab ya. Waktu kapan tuh wanita WBI diminta untuk memberikan persembahan buat anak-anak sekolah teologi. Saya pernah ada di asrama sekolah teologi. Saudara tahu makan daging seminggu sekali. Seminggu sekali itu pun kalau berdoa mesti ditutupin kalau enggak hilang. Pernah saudara teman saya begitu. Wah doa dengan percaya ya kan. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Karena ada satu yang berdoa tutup mata.
Pas buka mata, mana daging gua? Udah pindah ke sebelah. Kenapa saudara? Karena kami memang di sekolah teologi biasanya memang diasah saudara. Kenapa? Kalau nanti masuk di daerah saudara dikasih makan tempe kayak nggak cuma air putih segala macam, harus siap. Penginjilan tuh begitu saudara. Ya, jangan entar kalau mau pergi penginjilan dikasih tempat tidur yang mungkin kutu busuk semua. Aduh, gimana Bu? Maaf Bu, udah saya mau pulang. Enggak saudara. Ya, saya pernah tuh pergi ke Sulawesi. Saudara, aduh waktu mau mandi beribu bintang saudara. Ya kan? Cuma beribu bintang, ada bolong pula. Betul saudara. Udah begitu dia punya tempat air. Aduh, berjuta gerembet-gerembet saudara. Tapi kalau kita penginjilan emang you mau cari air bersih. Kagak, udah mandi aja dengan haleluya. Puji Tuhan, amin. Pokoknya indah aja lah kalau sama Tuhan, amin. Ya, punya pengalaman saya begitu saudara. Ya, waktu mau mandi, aduh kira-kira ada orang ngintip nggak, kagak, airnya jongkok sedikit ya kan. Karena bolongannya cukup besar saudara. Ya, nah kayak gitu saudara, itu gereja-gereja itu yang kayak gitu-gitu tuh perlu ditolong saudara. Amin. Jadi buat saudara-saudara yang duitnya berkelebihan, bantulah gereja-gereja seperti itu. Karena kamar mandi aja saudara bolong-bolong saudara. Dan berjuta bintang di atas saudara. Kalau mandinya malam, aduh dengan bintang-bintang kita mandi ya kan. Nah seperti itu. Ya saudara, di gereja ini juga. Karena ada perluasan buat gereja ini belum diluas-luasin nih, jemaat makin banyak nih, amin. Kita punya iman semua untuk nabur, amin. Pemberian tuh gak dilihat, saudara mau beri berapa aja, terserah hatimu kepada Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai ada orang begitu mau memberi istilahnya. Nantilah saya ceritain bagaimana orang ngasih perpuluhan salah. Ya. Nah, seperti itu. Jadi tadi di gereja ini ada untuk pengembangan gereja tuh kemarin. Saudara terima kasih juga buat yang semua sudah nyumbang-nyumbang ya saudara tiap minggu saudara dengan setia. Kenapa? Karena itu gereja di Batam sudah jadi. Amin. Di Bekasi sudah jalan, di Cikupa sudah jalan. Karena semua kita turun tangan jadi saluran berkat. Amin. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Itu yang dimaksud memberi persembahan khusus. Itu beda dengan persembahan mingguan kita. Saya pernah ada di Sulawesi sana, kira-kira saudara itu persembahannya sampai 5 kantong. Kami yang Batuan habis khotbah 1, 2, dihitungin 5 kantong buat apa aja. Ya itulah buat persembahan diakonia lah, buat penginjilan lah, yang kayak gitu. Di sini cuma 2 kalau berat, aduh. Saudara itu di daerah loh, di daerah saudara sampai 5 loh kantongnya. Tapi mereka memberi dengan sukacita. Amin ya dokter ya, yang tahu ya persembahan di daerah, amin. Beri kemuliaan Tuhan nih, ada 2 dokter yang datang di tengah-tengah kita, amin. Nih Tuhan bawa dokter yang biasa, ibu dokter sudah bersaksi sama saya bagaimana dia memberkati gereja-gereja di desanya, amin. Jadi berkat. Jadi dari desa yang gereja yang reot-reot sampai jadi gereja yang permanen. Ya. Karena tahu bagaimana mengelola berkat Tuhan. Ya. Nah, puji Tuhan. Jadi apalagi? Jadi ibu-ibu nanti karena gini ya, persembahan buat sekolah teologi ya, itu biasanya nanti ngerul dari wanita itu karena saya dulu pernah jadi ketua WBI di satu gereja. Jadi nanti kalau gereja kita sudah dapat, kemarin kita sudah buat, nanti di rule. Berapa bulan mendatang kita akan memberi persembahan lagi. Semangat ibu-ibu. Semangat. Amin. Puji Tuhan, dahsyat ibu-ibu ya. Luar biasa. Terus apa? Kita masuk kepada tadi persembahan khusus. Sekarang yang ketiga adalah persembahan perpuluhan. Yang persepuluhan setiap memiliki pendapatan. Orang percaya wajib memberikan perpuluhan ke gereja. Perpuluhan adalah 10% dari penghasilan yang kita dapat lewat pekerjaan kita. Jadi Dr. Insinyur Timotius Arifin berkata, orang yang tidak mengembalikan perpuluhan dianggap merampok dan menggelapkan uang Tuhan. Maliaki 3 ayat 8. Alkitab berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi saudara ingat ya,
bahwa ini firman Tuhan, bukan kata pendeta. Amin. Kalau Anda tanya pendeta-pendeta di sini ngasih perpuluhan enggak? Ngasih, saudara. Ya, begitu. Jadi tadi dikatakan begitu, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Contohnya adalah Abraham. Abraham karena dia setia memberi perpuluhan, semakin hari dia semakin kaya. Kalau pertanyaan ini ditanya berlaku gak? Berlaku sampai sekarang, saudara. Ya, jadi firman Allah berkata tadi saya bilang, tapi begini ya saudara, ada pernah kejadian, Ibu Gembala cerita sama saya, waktu dia bicara tentang persepuluhan di gerejanya, dia mendoakan seseorang yang punya bisnis bermasalah. Waktu itu Roh Kudus bicara sama dia, nanti aku akan memberkati dia, begitu menurut Ibu Gembala itu. Waktu dia dibuatkan, dia salah saudara, dia pergi ke tetangganya, dia minjem duit, buat ngapain? Bayar perpuluhan. Alkitab tidak suruh Anda minjem duit bayar perpuluhan. Amin. Amin. Dia minjem duit buat bayar perpuluhan supaya apa tadi? Supaya digenapi janjinya Tuhan bahwa dia akan diberkati. Udah gitu di ngomongnya begini. Sebentar lagi dia tungguin, saudara dia udah kasih perpuluhan boleh ngutang pula ya kan. Dia tungguin, udah sampai dia tungguin udah sebulan lamanya dia datang lagi ke pendeta. Pendeta pulangin tuh duit perpuluhan. Kenapa? Saya boleh minjem. Kebetulan ini pendetanya pendeta gereja yang jemaatnya cuma sedikit. Aduh maaf Bu, udah dipakai buat pelayanan. Ya saudara, itu namanya salah. Ngasih perpuluhan itu gak boleh dari minjem karena Anda mau diberkati. Tadi kan ada janji. Kalau Anda memberi perpuluhan akan diberkati berlimpah-limpah. Ya, jadi kalau berlimpah-limpah berarti Anda lakukan tugas Anda, Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Bukan besar kecilnya saudara. Mungkin gaji Anda cuma 2,5 juta. Ya beri aja. Soalnya kalau gak setia dengan perkara kecil Tuhan gak kasih perkara besar. Amin. Amin. Jadi setia aja. Jadi memberi sama Tuhan ya udah. Kalau udah memberi Tuhan pokoknya aku memberi dengan iman. Bahwa ketika aku memberi Tuhan janji. Tapi sampai kapan Tuhan mau memberkati Anda terserah yang di atas. Amin. Judulnya kita sudah setia. Sama seperti orang nanam padi. Waktu dia tanam padi itu kan dia harus nunggu. Betul? Sampai waktunya memang dia harus menuai. Amin. Jadi kesetiaan kita Allah itu teruji. Karena Alkitab dalam bilangan berkata Allah itu bukan manusia. Dia kalau janji pasti dia tepati. Amin. Tapi Alkitab bilang jangan menjadi lemah imanmu dalam penantian. Amin. Kadang-kadang Bu kok gak dapat. Kenapa? Lu bersunggut mulu sih. Kan gitu. Jangan. Pokoknya memberi dengan sukacita. Udah memberi perpuluhan jangan dipikirin. Wah memperkaya Pak Daniel. Siapa yang bilang orang dia udah kaya. Ya kan? Jadi gak usah begitu. Jadi memberi itu pokoknya taunya bagianmu, bagian saya taat. Amin. Nanti perpuluhan ini akan dikelola di gereja. Untuk pengembangan gereja. Buat apa Bu? Emang ini listrik kagak pakai dibayar? Ya kan begitu saudara. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jadi kayak gitu. Banyak hal yang perlu uang ya. Nah katanya pastor kan begitu. Uang bukan segala-galanya. Tapi segalanya perlu uang. Amin. Ini gereja perlu duit saudara. Coba tanya Bapak pembangunan kita. Perlu duit ya Pak ya. Perlu duit. Maka gereja bisa berkembang itu karena uang juga saudara. Jadi dari mana? Dari persembahan kita ya. Jadi tadi bagaimana cara kita menabur perpuluhan kita? Pertama menabur secara ini dari GBI ya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10 tadi yang kita baca. Pertama menabur secara proporsional. Yang dimaksud adalah keseimbangan. Keadaan sesuatu dengan porsinya. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Jadi takaran yang saudara pakai itu ditakar Tuhan. Tapi tadi saya bilang, jangan gara-gara Tuhan janji, yuk ngutang buat ngasih ke gereja. Jangan. Amin.
Malah Anda dan saya berdoa, Tuhan berkati kami supaya kami bisa lebih besar lagi memberikan persembahan. Amin. Buat siapa? Buat pekerjaan Tuhan. Amin. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Ya, puji Tuhan. Jadi apalagi tadi? Kedua, menabur dengan sukacita. Ayat 7 tadi berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rasul Paulus berkata, cara kita memberi sama pentingnya dengan apa yang kita berikan. Maksudnya begini, sikap hati Anda itu menentukan siapa Anda. Amin. Jadi Tuhan gak mau kalau saudara memberi dengan sungut-sungut. Tuhan mau Anda memberi dengan sukacita. Karena Alkitab berkata, kalau kita bersuka cita di dalam Tuhan, apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Jadi memberi dengan sukacita. Makanya nyanyian berkata, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Kan gitu. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Kalau dibandingin dengan darah Yesus, saudara, nggak ada artinya pemberian kita. Tapi Tuhan bukan lihat besar kecilnya saudara memberi, tapi kesetiaan Anda dan ketaatan Anda dan saya. Amin. Ya, jadi yang bisa ngasih sedikit jangan minder, yang ngasih banyak jangan sombong. Betul? Yesus kan memberi perumpamaan begitu. Ada seorang janda memberi cuma 2 keping. Oh, dia memberi 2 keping, besok dia nggak makan, kayak Pak Gembala, ya kan? Betul nggak? Tapi Tuhan perhitungkan itu sebagai sesuatu yang besar, saudara, di hadapan Tuhan. Ada orang kaya memberi dari kelebihannya, saudara. Makanya Alkitab bilang makin banyak, jadi jangan gampang-gampang minta kaya ya. You minta kaya ternyata susah mau ngasih, oh repot, gak masuk surga, saudara. Ya, katanya apa tadi, Tuhan berikan kekuatan. Kalau memang kita dijadiin kaya sama Tuhan, diberi kekuatan untuk jadi pengelola yang baik. Amin. Ya, saudara tadi. Ya, jadi kalau saudara bisa memberi, ya, saudara banyak bersyukur karena memang Tuhan percayakan demikian. Amin. Kalau sedikit setia aja dengan perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara besar. Ya, saudara, Elia itu luar biasa imannya, saudara. Waktu dia minta hujan, yang datang cuma seberapa? Baca Alkitab enggak? Elia itu waktu minta hujan, yang datang awannya cuma seberapa? Cuma segenggam. Betul? Tapi Elia dengan iman berkata, akan terjadi hujan lebat. Saudara hari ini datang mungkin dengan berkat yang cuma punya itu-itunya. Tapi saudara dengan iman berkata, ini akan jadi benih yang aku tabur. Dan akan kalau benih yang ditabur, kata Bapak Gembala tuh kayak apa? Kayak nanam pohon, apa tuh namanya? Saya dulu masih kecil tuh di rumah ada itu sedikit tanah, nanam jagung. Saudara kan nanam jagung benihnya banyak Kak? 1 ya. Jadinya banyak Kak? Banyak. Amin. Jadi saudara ingat ya, imani waktu Anda memberi buat Tuhan, berkat Anda tercurah. Amin. Ya, ada ponakannya suami begitu tuh. Dari kecil diajarin memberi persembahan. Saudara, akhirnya sekarang dia jadi seorang manajer di hotel. Padahal kalau mau dipikir dari SD, kelihatannya anak ini ya biasa-biasa saja. Tapi ternyata dia bisa menjadi seorang manajer cuma gara-gara dia taat. Dari kecil. Amin. Tuhan mengangkat dia. Ya, Tuhan mempercayakan berkat yang berkelebihan. Bukan karena dia hebat, dia pintar. Tapi karena Tuhan mau memberkatinya. Amin. Kalau Tuhan mengasihi saudara dan saya bukan karena saudara pintar dan hebat. Tapi karena Tuhan mempercayakan berkatnya kepada saudara dan saya. Amin. Itu aja ya. Jadi ayatnya ketika katakan menabur dengan iman. Tadi saya udah bicara menyabur dengan iman ya. Ayat ke-10 berkata, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Jadi ketika Anda mempersembahkan persembahan, Tuhan melipat gandakan dan itu bicara tentang Anda hidup dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran. Amin. Ya, jadi ketika kita membayar perpuluhan, kita memperlihatkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan mengajar kepada anak-anak kita untuk melakukannya menjadi teladan. Penutup, Tuhan berjanji untuk memberkati kita sewaktu kita setia membayar perpuluhan, memberi persembahan.
Ya, karena Malia ketiga ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan bilang kalau engkau memberikan perpuluhan engkau dan saya, Tuhan sampai bilang uji gue. Nah, kalau Tuhan udah bilang uji gue berarti Tuhan pasti memberkati Anda dan saya. Amin. Ya, terus apa lagi? Tuhan akan melimpahkan berkat materi dan rohani. Tuhan tidak pernah mengukur besar kecil persembahan kita, tetapi Tuhan mau kita taat kepadanya dan Ia akan menepati janjinya. Tuhan telah menetapkan hukum perpuluhan karena itu adalah kewajiban kita untuk mentaati bukti kasih kita kepada Allah. Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam Matius 23 ayat 23, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan bilang kalau kita ngasih perpuluhan tapi kita juga harus memiliki keadilan dan kasih. Amin. Ya, kita harus memiliki. Jadi dua-duanya harus berjalan bareng. Jangan cuma bilang memiliki kasih, memiliki keadilan tapi nggak bayar perpuluhan. Tuhan mau dua-duanya berjalan. Ya, dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tolong multimedia kasih ayat yang terakhir ini, Filipi 4 ayat 19. Kita akan membaca bersama-sama Filipi 4 ayat 19. Saudara tahu Filipi 4 ayat 19 ini, kalau saudara baca di surat Filipi, ini berlaku buat orang-orang yang suka memberi persembahan, ayat ini. Ya, jadi mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Berarti hari ini mempersembahkan dengan sukacita. Maka kita akan diberkati untuk jadi saluran berkat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan itu lagunya Pak Daniel. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Amen. Tuhan beri kami kekuatan untuk kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Amen. Kami boleh taat untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Kami boleh taat memberikan perpuluhan Tuhan. Kami tahu bukan kuat dan gagah kami, Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kami.
menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Amin. Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau berjanji. Kami percaya Tuhan janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau lawat kami hari ini Bapa. Kalau hari ini kami belum bisa memberikan persembahan karena kami tidak punya pekerjaan, Tuhan berkati Tuhan dengan pekerjaan yang datang dari Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan mereka boleh memberi oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Tuhan terima kasih buat setiap persembahan yang kami boleh berikan bagi-Mu hari ini. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Boleh sekali lagi kita katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami percaya Engkau penolong, Engkau sahabat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala hormat pujian hanya untuk satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saja kita akan berikan persembahan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Mungkin bisa dicek di bangkunya, di kursi-kursi. Sudah, kalau sudah mari kita bawa persembahan kita taruh persembahan kita di dada kita ucap syukur sama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk hadirat-Mu yang menjamah setiap kami, melawat setiap kami pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Evi Tuhan yang sedang menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Berkati kehidupannya, berkati apapun yang dia kerjakan lewat pelayanannya, lewat kehidupannya Tuhan. Sehingga nama Tuhan juga boleh dimuliakan lewat kehidupannya Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus yang hadir pagi ini. Kiranya Tuhan berkati hidup kami Tuhan. Berkati sehingga kami juga terus menjadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Berkati setiap persembahan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Kiranya terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberikan persembahan kami. Tuhan pakai persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar boleh semakin banyak jiwa dimenangkan lewat gereja-Mu, lewat tempat ibadah di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan ajar kami untuk terus menjadi pengelola-pengelola dari berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan hati yang penuh bersyukur. Karena kami tahu Tuhan yang sudah lebih dulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami berdoa haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, ada pengumuman. Silakan multimedia. Oke, saudara sekalian, minggu depan akan dilayani oleh Pastor Frankie Co. Ibadah jam 9, jam 11, 2 kali ibadah. Ada rekening persembahan dan perpuluhan, ada
melalui nomor-nomor yang sudah ada. Rekening pembangunan gereja di BCA dengan nomor yang sudah tertera di layar. Ya, ini beberapa progres pembangunan gereja di Bekasi yang sudah berjalan juga ibadahnya. Ini laporan persembahan pembangunan gereja TCC, GBI TCC. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Ibadah Yud akan diadakan besok Sabtu pukul 6 sore. Di masa-masa yang penting ini, masa depan mereka. Tuhan biarkan pergaulan. Doa keliling, diadakan besok Sabtu pukul 7 pagi. Mari kita hadiri ibadah pria, yang diadakan besok Sabtu pukul 5 sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Adakah jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di TCC bisa lambaikan tangan, atau bila tidak keberatan bisa bangkit berdiri bersama-sama. Oh, oke, silakan Ibu, selamat datang. Selamat datang, selamat beribadah di TCC. Ya, gereja TCC menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bila belum ada tempat ibadah yang tetap, gereja TCC sangat terbuka ya untuk. Oke. Ya, itu aja mungkin. Pastor ada tambahan? Ya, shalom. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk firman yang telah ditabur. Saya percaya firman ini memberkati kita sekalian. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Evi, ini adalah rangkaian dari tema gereja yang diberikan oleh Sinode GBI. 1 bulan ini kita membahas pengelolaan berkat Tuhan, keuangan yang sehat. Masih ingat keuangan yang sehat adalah memberi dengan, bukan memberi dulu ya, menerima dengan sehat, mengelola dengan sehat, dan memberi dengan sehat. Sehingga rangkaian itu terjadi, siklus itu terjadi, ya percayalah bahwa Tuhan akan menjadikan saudara dan saya jadi saluran berkat buat banyak orang. Ya, oke, kita juga akan memberi ya dalam kesempatan ini, memberikan apresiasi untuk yang menang acara 17 Agustusan kemarin. Kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, baru diberikan sekarang karena kemarin kita sempat delay untuk pertandingan badmintonnya. Ya, jadi ada 2, saya serahkan kepada panitia, 2 perlombaan, yaitu memakai kostum daerah seperti daerah masing-masing sesuai dengan tema di Hari Kemerdekaan, dan kedua adalah pertandingan badminton yang diikuti